Hari terakhir aktif market, tapi masih menyisakan 2 hari terakhir menjelang akhir kuartal. Dan itu berarti hari Jumat, teman-teman. Lagi-lagi saya ingatkan, hari Jumat, Good Friday, market sebagian besar libur termasuk Amerika dan juga termasuk beberapa pasar yang akan relatif tutup. Dan itu berarti harus mau tidak mau mewaspadai pergerakan di malam nanti yang mungkin saja sekaligus untuk mengakhiri akhir kuartal ini dan mewaspadai juga potensi gap yang bisa muncul di hari Senin. Oke, begini ulasannya. Penggerak sentimen untuk saat ini kurang lebih sampai tadi malam dan bahkan sampai tadi pagi kita hanya mendapatkan 1 atau 2 poin saja. Yang pertama muncul dari Christopher Waller, pejabat Fed atau dalam hal ini adalah anggota Dewan Gubernur Fed. Dan apa yang dia lakukan? Dia memberikan pernyataan yang kurang lebih mirip dengan Bostic ataupun Kashkari. Ya, dia mengatakan bahwa tidak perlu terburu-buru untuk Fed melakukan pemangkasan suku bunga. Lalu kemudian dia juga mengatakan bahwa dia hanya melihat ada potensi pemangkasan setidaknya hanya 1 atau mungkin 2 kali. Dan ini juga relatif mirip dengan Bostic ataupun Kashkari. Nah, tapi penekanannya di sini adalah terkait dengan mendukung suku bunga lebih tinggi lebih lama, dan itu berarti penundaan untuk pemangkasan yang lebih cepat. Yang mana sampai sejauh ini market memprediksi ataupun memperhitungkan proyeksi pemangkasan itu akan dimulai di bulan Juni. Bukan hanya market, tapi juga kita ketahui secara bersama JP Morgan ataupun bahkan Goldman Sachs memperkirakan awal pemangkasan tersebut akan dimulai bulan Juni. Well, ini berarti bertentangan dengan mayoritas pasar, tapi ya, reaksi market sempat mengalami penguatan dolar, tapi sayangnya tidak terlalu bombastis. Dan bahkan seperti yang Anda lihat saat ini, emas bergerak mendekati level 2200 dan kalau Anda lihat di historical price-nya, maka Anda akan tertegun dengan fakta yang terjadi di tanggal atau di akhir bulan Maret di dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, 2020 sampai 2023, yang ternyata setiap akhir bulan Maret itu selalu menunjukkan adanya potensi kenaikan. Apakah kali ini juga akan terjadi atau terulang? Ya mungkin saja, apalagi kalau misalkan data ekonomi nanti malam relatif lebih smooth atau lebih lunak seperti yang diharapkan oleh pasar. Oke, yang kedua adalah terkait dengan pandangan dari para pelaku pasar yang melihat apa yang dilakukan oleh pertemuan dari para pejabat Bank Sentral Jepang atau BOJ, termasuk juga Kementerian Keuangan dan juga badan regulator di Jepang sana, ternyata tidak efektif dan mereka menilainya hanya sekedar sebagai, ya kita sebut saja dengan intervensi verbal. Nah, bahkan sampai saat ini kita tidak melihat adanya pergerakan cukup volatile dari USD Japanese Yen, walaupun kenyataannya memang kemarin sempat bereaksi cukup fantastis dari level 151.90-an, lalu kemudian turun ke level 151.00. Nah, tapi seperti biasa, yang pernah ataupun sering kita ingatkan adalah intervensi verbal atau apapun namanya, kalau hanya sekedar cuap-cuap atau hanya sekedar bicara, maka kemungkinan reaksinya akan relatif terbatas, dan itulah yang terjadi. Dan dia sekarang terpantul ke titik tengah, tapi kita belum dapatkan apapun. Tapi satu hal, kalaupun misalkan kita bicara tentang kebijakan intervensi, kelihatannya belum akan sekarang. Saya mencurigai ada kemungkinan market atau dalam hal ini spekulan akan mendorong terlebih dulu USD Japanese Yen tembus level tertinggi barulah nantinya mungkin BOJ ataupun Kementerian Keuangan akan bertindak. Ya, kita tinggal tunggu saja. Yang jelas, sampai saat ini kita masih menantikan. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan atau diputuskan oleh BOJ di pertemuan 18-19 Maret yang lalu, sudah muncul summary ataupun dalam ini adalah kesimpulan atau mirip-mirip dengan disebutnya FOMC Minutes, cuman ini adalah BOJ Minutes. Nah, dari kesimpulan tersebut ternyata didapatkan selain BOJ menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya setelah 17 tahun terakhir, kemudian keluar dari suku bunga negatif dan yield curve control yang dihentikan, tapi faktanya adalah kebijakan ini masih tetap terlihat sebagai kebijakan longgar. Dan bahkan ada pernyataan juga dari salah satu pejabat BOJ yang mengatakan bahwa seharusnya BOJ memberikan statement ataupun memberikan gambaran bahwa yang dilakukan ini atau yang sebelumnya dilakukan di 18-19 Maret bukanlah kebijakan memperketat atau ya kita keluar dari ultra loose policy atau ultra longgar. Jadi sebetulnya disinilah letak kekecewaan market dan itu pula yang menyebabkan kenapa USD Japanese Yen enggan turun terlalu banyak. Kalau Anda simak di tanggal 18-19 waktu itu penurunan hanya relatif tertahan di level 150.80-an, kemudian dia naik dan sampai saat ini bertahan di level 151 sampai ke mendekati 152. Nah, ini kenyataannya. Posisinya ini kelihatannya agak sulit untuk mengharapkan BOJ melakukan tindakan segera atau bahkan sesegera mungkin
terkait dengan kenaikan suku bunga. Karena kenyataannya dalam summary tersebut menyimpulkan bahwa kalaupun terjadi kenaikan berikutnya, dan itu akan terjadinya adalah lambat. Artinya tidak mungkin April, tidak mungkin Juli, tapi sangat mungkin kalau misalkan kita perkirakan di bulan Oktober. Dan ini kaitannya dengan intervensi yang mungkin akan dilakukan oleh Bank Sentral ataupun Kementerian Keuangan. Nah, untuk masalah besok, karena memang holiday dan juga mayoritas market libur, tapi ada dua hal yang harus diingat. Di sini kita akan melihat data ekonomi terkait dengan inflasi, dan itu adalah dari Jepang ataupun dari Amerika. Pagi hari kita akan melihat dari Tokyo Core CPI yang diperkirakan turun tipis 2,4% dari 2,5%, sementara dari Amerika, kita akan melihatnya bukan CPI-nya, melainkan PCE. PCE ini adalah indikator inflasi atau alat ukur inflasi yang lebih disukai oleh Fed, selain CPI tentunya. Ya, walaupun market lebih condong untuk melihat CPI, tapi PCE ini pun harus dicermati. Kaitannya dengan data PCE besok, ada perkiraan untuk mengalami penurunan, terutama untuk kategori Core PCE, untuk basis tahunan ataupun basis bulanan. Tapi kalau dilihat dari PCE utama, kelihatannya basis bulanan agak sedikit rewel dan agak sedikit mengalami kenaikan dari 0,3 menjadi 0,4%. Apapun itu teman-teman, garis bawahnya adalah selama data tersebut masih kategori normal, yang saya kategorikan normal adalah datanya tidak cenderung jauh lebih tinggi daripada ekspektasi. Jadi kalaupun misalkan diperkirakan 0,4%, ya let's say 0,4, 0,5, that's normal. Dan itu kemungkinan tidak akan terlalu membuat market panik. Yang harus Anda pikirkan adalah kalau sampai data tersebut tiba-tiba loncat di atas 0,5% untuk basis bulanan dan di atas 4% untuk kategori core PCE-nya. Jadi kalau misalkan dia hanya berada 3, sekian sampai 4%, ya perkiraannya itu akan relatif normal. Jadi reaksinya bagaimana? Mungkin akan terjadi penguatan US dollar sementara waktu, lalu kemudian dia selesai. Nah, cuman kebetulan marketnya akan relatif tutup, jadi kita tidak akan lihat reaksi tersebut. Kemungkinan baru akan kita lihat saat pembukaan di hari Senin. Dan itulah yang dikhawatirkan terjadi gap. Jadi saran kami, kalau misalkan Anda melakukan posisi atau open posisi hari ini, kemudian Anda mempertahankan posisi tersebut, pastikan kecukupan dana karena dipastikan gap yang ada di hari Senin mungkin bisa saja besar. Dan itu yang dikhawatirkan oleh semua orang. Oke, baik itu emas ataupun bahkan forex atau bahkan pasar saham sekalipun, waspada dengan potensi gap yang terjadi di hari Senin. Nah, kemudian di malam harinya, hari Jumat, jadi juga kita akan memperhatikan Fed Speaker yang kali ini muncul dari Mary Daly, dari San Francisco, dan juga Jerome Powell. Tentunya semua akan melihat dari Jerome Powell. Perkiraan saya, kalaupun misalkan kita bicara tentang kok ini Powell kembali muncul dengan speak-nya, saya perkirakan mungkin dia akan lebih konsisten dengan pernyataan sebelumnya, baik itu di depan parlemen ataupun bahkan di saat FOMC meeting kemarin. So, less hawkish, that's preferable. Jadi kemungkinan harusnya sih kita nggak akan melihat terlalu mencolok dan tidak akan ada perubahan signifikan. Kecuali kalau ternyata beberapa jam sebelumnya data PCE cenderung melonjak drastis atau cenderung melonjak jauh lebih tinggi daripada ekspektasi. Seperti yang tadi saya bilang. Kalau selama dia tidak ekstrim banget, maka kemungkinan Powell akan mengatakan bahwa oke, kenaikan bumpy ahead dan seterusnya itu adalah kategori normal dan tidak ada yang dikhawatirkan karena proyeksi ataupun prosesnya itu masih dalam jalur yang benar untuk kategori penurunan. So, kita masih punya 2 data CPI ke depan sebelum nanti pertemuan bulan Juni. Dan itulah setidaknya yang disampaikan oleh Christopher Waller tadi pagi. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi, saya berarti berpatokan kepada data PCE saja. So, kalau misalkan nanti malam bagaimana? Tentunya nanti malam kita akan melihat dari kondisi data ekonomi. Tapi kurang lebih 1 jam ke depan ada data dari Inggris dan juga dari Jerman. Yang mana data Inggris ini GDP yang kemungkinan diperkirakan akan mengalami penurunan. Hati-hati teman-teman, penurunannya di bawah 0% dan itu berarti kategori negatif. Kalau 2 periode berturut-turut, katakan 2 kuartal berturut-turut berada di sisi negatif, that means secara teknikal Inggris resmi dalam resesi. Tapi kalau dia survive di atas 0%, well, tidak ada resesi dan kemungkinan pound sterling bisa rebound. Jadi yang mana yang akan Anda unggulkan? Apakah dia akan negatif atau tidak? Itu akan menjawab kemana tren berikutnya untuk pound sterling. Sementara untuk retail sales dari Jerman, kenapa saya ambil ini menjadi penting? Karena ini juga akan menjadi trigger ataupun pemicu untuk pergerakan mata uang euro selanjutnya. Banyak yang memperkirakan harusnya ECB pun akan segera melakukan pemangkasan. Bahkan di antara para pejabat ECB,
mayoritas sudah mulai memproklamirkan atau mendeklarasikan kemungkinan bisa saja terjadi di bulan Juni. Jadi ini yang cukup menarik. Tekanan untuk euro itu diakibatkan oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga yang lebih cepat. Sementara nanti malamnya, kurang lebih ada data GDP dari Amerika yang diperkirakan turun untuk kali ini dari 4,9 menjadi 3,2%. Ini adalah basis kuartal ya. Kalau bisa lihat dari data tersebut, ya otomatis ada perlambatan ekonomi yang mulai berdampak dan terdampak dari suku bunga tinggi tersebut. Kemudian kalau kita lihat basis tahunan, ternyata juga kelihatannya turun dari 3,3% menjadi 1,6%. That means good. Dan itu weak dollar dan kemungkinan akan sangat perfect, sangat sempurna menutup akhir pekan ini, menutup akhir kuartal ini dengan kenaikan emas ataupun saham, mengingat data ekonomi diperkirakan turun. Itu kalau terjadi. Tapi sebaliknya teman-teman, hati-hati kalau ternyata datanya lebih tinggi daripada ekspektasi, mengejutkan pasar, jauh lebih tinggi daripada ekspektasi atau bahkan mendekati bulan sebelumnya, ya ini yang harus diwaspadai. Kemungkinan kita akan dapatkan, let's say, dolar akan menguat di penghujung akhir pekan, dan ini berarti juga trouble ataupun permasalahan yang sangat serius untuk emas, terutama untuk indeks saham. Michigan Consumer Sentiment dan juga Chicago PMI adalah yang berikutnya, dan pending home sales. Tapi yang paling utama saya garis bawahi adalah data GDP. Well, let's see. Untuk sampai nanti malam, apakah kita akan dapatkan new high kembali untuk emas atau bahkan new high kembali untuk pasar saham dalam nilai Wall Street? Dan jangan lupakan bahwa kemungkinan segala sesuatunya harus menggunakan risk management.